Hi, welcome to the world of Enigma. Perkenalkan, nama gue Gi Askaf. Gimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat dan tidak ada kekurangan apapun. Untuk teman-teman yang suka sama channel YouTube ini, langsung aja like, share, dan subscribe. Hari ini kita akan bahas Halloween di Itaewon. Dan sebelumnya, saya beserta tim Enigma turut berduka cita atas kejadian ini. The game is on. Itaewon ini adalah sebuah kawasan atau daerah yang berada di kota Seoul, Korea Selatan. Nah, di daerah Itaewon ini sendiri sangat identik dengan anak muda dan terkenal bagi kalangan artis asing di Korea Selatan. Jalan di Itaewon sendiri terkenal dengan jalan yang dipenuhi dengan kafe-kafe, restoran internasional, kayak restoran Turki, Asia, Malaysia, dan Indonesia yang paling enak juga ada di daerah ini. Makanan-makanan halal juga banyak banget di daerah Itaewon tersebut. Dan di sana juga banyak bar-bar, klub-klub, atau tempat-tempat orang party dan lain sebagainya. Ya kurang lebih identik dengan anak-anak muda. Lokasi ini bahkan menjadi salah satu nama dalam drama Korea Selatan berjudul Itaewon Class, yang juga menyorot bagaimana pesta Halloween di sana dalam drama tersebut. Konon, katanya di daerah Itaewon itu paling ramai ketika malam Halloween. Nah, selama 2 tahun pandemi COVID-19 kemarin, itu dilarang diadakan event Halloween tersebut. Kebetulan pada tanggal 29 Oktober 2022 kemarin, orang-orang merayakan Halloween dan orang-orang berbondong untuk merayakan di jalanan yang sempit di distrik Itaewon tersebut. Akibat membludaknya pengunjung dan kebanyakan dari mereka itu mengalami sesak nafas hingga serangan jantung. Karena keramaian pada malam itu mencapai 10 kali lipat dari biasanya, sehingga menyebabkan 155 orang tewas, 30 orang dalam kondisi serius, 122 orang mengalami luka ringan, dan banyak laporan orang-orang hilang. Event itu sendiri sudah berlangsung dari hari Jumat dan puncaknya terjadi di hari Sabtu. Tragedi itu adalah yang paling mematikan nomor 2 di negara itu sejak tenggelamnya kapal feri Seawolf tahun 2014 yang menewaskan 304 orang, terutama siswa sekolah menengah. Jadi, tragedi tersebut terjadi ketika lautan manusia dengan kostum dan topeng khas Halloween memadati distrik Itaewon. Mereka berkerumunan dan berdesak-desakan, dorong-dorongan hingga akhirnya terinjak-injak. Ada beberapa orang yang terjepit di dalam gang sehingga petugas darurat tidak bisa mengeluarkan mereka dari kerumunan penuh sesak itu. Nah, pihak berwenang mengatakan mayoritas korban adalah wanita muda berusia 20 tahunan. Berdasarkan laporan kepolisian, setidaknya ada 11 panggilan darurat yang masuk ke kantor polisi 4 jam sebelum tragedi. Bahkan, Presiden Yoon Suk Yeol yang telah menyatakan masa berkabung nasional dan menetapkan Itaewon sebagai zona bencana. Mereka mengunjungi altar peringatan di daerah balai kota Seoul dan memberikan penghormatan kepada para korban pada hari Seninnya. Menurut analisa saya, yang pertama, kejadian ini dikarenakan pada saat pandemi, perayaan Halloween atau event apapun itu dilarang di mana-mana. Dan sehingga ketika sudah diperbolehkan event apapun itu diadakan, konser, event atau apapun itu, semua orang ingin keluar dan datang ke event tersebut. Jadi secara bersamaan datanglah ribuan orang yang hadir pada event malam Halloween di Itaewon tersebut. Yang kedua, pada saat adanya kerumunan massa atau event apapun, harusnya ada crowd control atau pengendalian massa. Nah, baru-baru ini ada acara bergoyang-goyang di acara ke hari keduanya, banyak yang pingsan dan juga kecewa tidak bisa menonton acara tersebut. Untuk antisipasi karena membludaknya penonton, pihak kepolisian membubarkan atau melarang acara di hari ketiganya. Nah, yang ketiga, karena di kiri kanan banyaknya bar sehingga banyaknya anak-anak muda yang party dan minum-minum sehingga membuat beberapa tempat menjadi rusuh.
dan sehingga membuat kepanikan berakibatkan beberapa orang mengalami kekurangan oksigen. Yang keempat, pastinya pihak-pihak seperti kepolisian tidak siap dan sigap dalam menjalankan tugas mereka pada malam itu. Nah, biasanya kalau di kita sendiri mau ada event biasa atau event tahunan, itu biasanya sudah ada rekayasa jalan atau plan B-nya. Sama sudah jauh-jauh hari itu di-blast ke orang-orang sekitar atau di daerah tersebut. Pengunjung akan dialihkan atau berkunjung atau orang yang akan melewati rute tersebut punya estimasi waktu. Nah, yang pastinya tidak ada orang yang mau celaka atau dapat musibah. Untuk itu, saya akan berikan tips-tips jika kita berada di keramaian atau di event-event konser dan keramaian lainnya. Tips-tips menghindari kerumunan atau pada saat menonton konser hingga di tempat keramaian. Untuk menghindari terdesak dalam kerumunan, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya, atau tidak menghadiri acara besar yang mengundang banyak orang. Walaupun jika hadir, mungkin akan membeli tiket yang paling mahal. Yang pertama, pahami lingkungan sekitar. Jika kamu berencana untuk mendatangi tempat keramaian, seperti konser musik, jangan hanya fokus pada acaranya. Kamu juga harus memahami tempat dan lingkungan sekitar. Penting untuk kamu mengetahui area pusat pertolongan atau pos keamanan. Perhatikan juga posisi atau letak tempat yang cenderung lebih sepi untuk menghindari kerumunan yang berlebihan. Yang kedua, posisikan tangan ada di dada. Jika kamu sudah terlanjur berada di tengah-tengah kerumunannya, letakkan kedua tangan kamu di depan dada, seperti halnya atau seorang petinju. Nah, hal ini sangat penting untuk memberi ruang bagi tubuh kamu, terutama organ jantung dan paru-paru. Jangan sekali-sekali menurunkan tanganmu jika menurutmu keadaan semakin memburuk. Yang ketiga, selalu sedia air mineral. Ingatlah bahwa tubuhmu perlu terhidrasi saat kamu sedang dalam euforia keramaian. Mencukupi tubuhmu dengan minum air mineral yang cukup dapat membuat tetap berkonsentrasi dalam menghadapi keramaian. Yang keempat, kenakan pakaian yang nyaman. Sangat disarankan bagi kamu untuk menggunakan pakaian yang nyaman saat berkunjung ke keramaian. Kamu bisa menggunakan sneaker, baju, dan celana yang tidak terlalu ketat. Hindari sepatu dengan model terbuka agar tidak terinjak-injak dan sepatu yang terlalu berat atau berhak tinggi karena akan menyulitkan pergerakan kita. Yang kelima, letakkan kartu identitas posisi yang mudah digapai. Misalnya diselipkan bagian belakang case ponsel atau di kantong pakaianmu. Hal ini sangat diperlukan untuk pertolongan pertama jika sesuatu hal yang buruk terjadi pada diri kita. Nah, semua hal ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Agar tidak terjadi kesalahan yang sama, dan dari kejadian ini, kita sebagai pelaku dan pekerja event pun bisa merencanakan event secara matang. Jika kamu menyukai konten Enigma ini, ada hal-hal atau kasus yang ingin dibahas, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Gi Askaf. See you in another case.